Aku menemukan seorang gadis di zaman kelaparan. Tapi 300 tahun kemudian, dalam perang antara dewa dan iblis, aku ditusuk olehnya yang telah menjadi Ratu Iblis. Dia menginjak tubuhku yang sudah seperti anjing mati. Chen Huayan, saat kau menjebakku dulu, pernahkah kau berpikir akan ada hari ini? Tapi yang tidak dia ketahui adalah, aku rela mati di tangannya. Aku membuat kesepakatan dengan sistem. Selama misi selesai aku bisa kembali ke bintang biru. Untuk itu 300 tahun yang lalu aku mencuri emas abadi, dan mengkhianati sekte, hingga mencapai tingkat dewa abadi. Sementara dia malah dikurung oleh sekte di penjara bawah tanah. Hidupnya lebih buruk dari kematian. Kalau tidak dengan tingkat kekuatanku, bagaimana mungkin aku tidak bisa menghindari satu serangan pedang dari orang yang kulatih sendiri? Yang berdiri di hadapanku, adalah satu-satunya Ratu Iblis di dunia ini. Luo Linsuang, adik seperguruanku dulu, merasakan nyawaku yang perlahan-lahan menghilang. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Apakah semua ini benar-benar sepadan? Dia tidak mengatakan apa-apa, melainkan mencabut pedang kebencian dari tubuhku. Darah muncrat ke seluruh wajahnya. Dengan satu tendangan dia membuatku jatuh ke tanah. Menatapku dari atas dengan angkuh. Sepasang mata yang dulu jernih seperti air sungai itu, kini seolah membeku menjadi es ribuan tahun. Tapi di lapisan es yang paling dalam itu, ada sedikit getaran yang hampir tak terlihat. Chen Huayan, apalagi yang ingin kau katakan? Aku mencoba membuka mulutku. Mulutku penuh dengan darah. Misi dari sistem adalah mati di bawah pedangnya. Aku tidak boleh mengatakan apapun yang dapat menggoyahkan hatinya. Jika tidak, misi akan gagal. Dan aku tidak bisa kembali ke bintang biru. Jadi aku memilih untuk diam. Dia berjongkok, jari-jari lentiknya mencengkeram daguku. Dia memaksa wajahku menghadapnya, memaksaku menatap matanya. Chen Huayan, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Jelas ada niat membunuh di wajahnya. Tapi suaranya bergetar. Kamu benar-benar tidak mau mengatakannya. Apa yang ingin dia dengar? Tentu saja aku tahu. Dia ingin mendengarku bilang maaf. Ingin mendengarku mengakui pengkhianatan saat itu adalah salah. Ingin mendengarku memberitahunya secara langsung, bahwa selama tahun-tahun itu aku tulus. Kehangatan itu bukanlah kepalsuan, menariknya keluar dari jurang kematian. Bukan untuk tujuan lain. Aku menatap matanya. Sudut bibirku membentuk lengkungan yang lebih jelek dari tangisan. Keheningan yang panjang. Dia menunggu sangat lama. Akhirnya ekspresinya menjadi sangat dingin. Baik, karena kamu tidak mau mengatakannya. Kalau begitu jangan pernah katakan lagi. Aku melihat darahku di ujung pedang. Waktu seakan kembali ke masa lalu. Saat itu adalah zaman bencana salju. Gunung dan sungai bergejolak. Aliran sungai terputus. Kultivator tingkat rendah dan manusia biasa yang tak terhitung jumlahnya mati kedinginan. Di musim dingin yang panjang ini, mayat beku terlihat di mana-mana di pinggir jalan. Di hadapan bencana zaman ini, setiap orang sulit melindungi diri sendiri. Aku pada saat itu, baru saja pindah ke dunia ini kurang dari 3 hari. Sesuai dengan petunjuk sistem, aku berada di samping jalan desa, menemukan sebuah gubuk jerami yang hampir roboh. Saat aku mendorong pintu, aku melihatnya, sosok kecil, meringkuk di sudut rumah, terbungkus sehelai kain goni yang penuh lubang. Dia terlalu kecil, begitu kecilnya hingga aku bisa memeluknya dengan satu tangan. Sekujur tubuhnya penuh luka beku dan bekas luka. Napasnya begitu lemah hingga hampir tidak terasa. Saat aku berjongkok dan memeluknya, dia seringan sehelai daun kering. Jangan takut, aku akan membawamu pergi. Gadis kecil itu tidak bereaksi. Tapi tangannya, saat aku menggendongnya, tanpa sadar mencengkeram ujung bajuku. Dengan sangat erat, seperti orang tenggelam yang memegang kayu apung terakhir. Kemudian aku baru tahu latar belakangnya. Namanya Luo Lingshuang. Dia lahir tanpa seorang ibu. Orang-orang di desa juga mengusirnya. Anak berusia 5 tahun, di dunia level bawah yang lebih kejam dari dunia kultivasi ini. Setiap hari berebut makanan dengan anjing liar. Tidur di tumpukan jerami di pinggir jalan. Aku tidak tahu, bagaimana dia bisa bertahan hidup sampai hari aku muncul. Mungkin dewa ingin dia menderita lebih banyak lagi. Untuk menghidupinya, aku pergi ke sekte Suantian menjadi pelayan gerbang luar. Menyapu, membelah kayu, mengangkut biji batu roh, membersihkan tungku alkimia dan memberi makan hewan roh. Aku melakukan pekerjaan apapun. Sehari 12 sichen. Selain tidur hanyalah bekerja. Upahnya sangat sedikit. Hanya cukup untuk membeli biji-bijian kasar dan kain. Tapi Luo Lingshuang telah tumbuh dewasa. Dari usia 5 tahun tumbuh hingga 10 tahun. Dari usia 10 tahun tumbuh hingga 15 tahun. Menjadi seorang gadis yang anggun. Bakatnya sangat bagus. Jauh lebih hebat dariku. Aku dilirik oleh seorang tetua. Dari seorang pelayan menjadi murid gerbang luar. Lalu 10 tahun kemudian masuk ke gerbang dalam. Dia mengikutiku masuk ke sekte Suantian. Menjadi adik seperguruanku. Masa-masa itu, selama 300 tahun aku hidup di dunia ini. Itulah masa-masa terbaikku. Pikiranku ditarik kembali ke kenyataan. Pedang Henseng menebas turun. Namun di saat terakhir, aku menyadari sebuah detail. Tangannya yang memegang pedang gemetar. Di saat pedang Henseng menembus tubuhku, tatapannya sempat kosong sesaat, tapi detik berikutnya kembali menjadi kejam.
Tubuhku mulai sirna di medan perang yang berlumuran darah ini. Di belakangku hanya terdengar jeritan pasukan jalan kebenaran yang dibantai kultivator iblis. Sebelum aku kehilangan penglihatan, pemandangan terakhir yang kulihat adalah punggungnya, yang kesepian, sangat mirip seperti 300 tahun yang lalu. Sosok yang berdiri di puncak Han Xiao, adik seperguruan yang menungguku seharian semalaman. Maafkan aku, 3 kata itu pada akhirnya tidak bisa kuucapkan. Waktu kembali ke 300 tahun yang lalu. Tahun ketiga aku memasuki sekte dalam sekte Xuantian. Saat itu tingkat kultivasiku sudah mencapai tahap akhir inti emas. Di antara murid seangkatan aku termasuk level papan atas. Luo Linsuang lebih cepat dariku. Dia masuk ke sekte belakangan. Tapi bakatnya jauh melampaui semua orang. Hanya dalam beberapa tahun dia sudah mencapai puncak inti emas. Samar-samar ada tanda akan menembus ke tahap jiwa baru lahir. Seluruh sekte mengatakan dia jenius langka 100 tahunan. Aku diam-diam merasa senang di dalam hati. Meskipun di permukaan aku tetap bersikap layaknya kakak senior yang berwibawa. Sebenarnya hatiku sangat bangga, bagaimanapun dia adalah gadis kecil yang kubesarkan. Waktu itu, Luo Linsuang ditugaskan ke paviliun harta karun sekte. Menjadi salah satu penjaga, ini adalah bentuk kepercayaan dan penghargaan sekte kepadanya. Ting, misi baru telah dirilis. Isi misi mencuri harta karun sekte Xuantian Pedang Abadi Hujan. Deskripsi misi bersekutu dengan kekuatan iblis untuk menciptakan kekacauan. Manfaatkan kesempatan untuk mencuri pedang abadi. Pedang ini adalah benda wajib bagi tuan rumah untuk kultivasi tahap akhir. Hadiahnya adalah kultivasi langsung naik ke puncak Naschen Sol. Ditambah kitab jurus tingkat Dewa Hun Tian Jue. Hukuman jika menolak adalah tidak akan bisa kembali ke bintang biru selamanya. Apa-apaan ini? Aku adalah murid sekte dalam sekte Xuantian. Kakak seperguruan Luo Linsuang, kau menyuruhku menjadi pengkhianat. Sistem. Aku menolak. Jika menolak, status transmigrasi akan terkunci selamanya. Tidak akan ada lagi kemungkinan untuk kembali ke bintang biru. Mengingatkan tuan rumah, wali Anda di bintang biru, Nyonya Jiang Yixue. Karena kehilangan Anda, kondisi mentalnya sangat tidak stabil. Saat ini sedang menempelkan pengumuman orang hilang di mana-mana. Dia memproyeksikan sebuah gambaran di benakku. Tanteku berdiri di sudut jalan. Wajahnya yang lesu penuh dengan bekas air mata. Tangannya memegang setumpuk pengumuman orang hilang dengan fotoku. Dia menempelkannya satu persatu di tengah badai salju. Tangannya membeku hingga memerah, menempel sambil menangis. Saat itu juga seluruh tubuhku membeku. Tante adalah satu-satunya kerabatku. Usianya bahkan tidak sampai 10 tahun lebih tua dariku. Tetapi setelah orang tuaku meninggal karena kecelakaan mobil, dialah yang membesarkanku seorang diri. Dia tidak menikah, tidak punya anak sendiri. Seluruh jerih payahnya dia curahkan untukku. Dia bekerja di 2 tempat. Untuk membiayai sekolahku, mencucikan bajuku dan memasak untukku. Saat aku sakit dia menjagaku di samping tempat tidur semalaman. Dia bukan ibuku, tapi yang dia lakukan melebihi seorang ibu. Sedangkan aku malah bertransmigrasi ke tempat terkutuk ini. Sekali pergi langsung puluhan tahun. Meskipun laju waktu di bintang biru dan di sini berbeda. Menurut perkataan sistem, waktu yang cukup lama telah berlalu di bintang biru. Tante pasti mengira aku sudah mati. Dia pasti mengira, satu-satunya kerabatnya telah lenyap begitu saja dari dunia ini. Aku menutup mataku, darah mengalir deras ke seluruh tubuh. Lama setelah itu, aku membuka mataku. Aku menerima misi itu, tapi tak kusangka, 4 kata ini membuatku mendorong Luo Linsuang ke dalam jurang. Untuk memastikan rencananya berjalan mulus, aku membuat persiapan yang paling matang. Para kultivator iblis itu memang sudah mengincar harta pusaka sekte Xuantian. Aku memberi mereka identitas sebagai orang dalam. Mereka menerimanya dengan senang hati. Satu-satunya masalah adalah Luo Linsuang. Dia adalah salah satu penjaga paviliun harta karun. Jika dia ada di sana, dengan kekuatan dan kewaspadaannya, orang-orang dari aliran iblis tidak akan bisa masuk. Aku harus memancingnya pergi, jadi aku menulis sepucuk surat. Di surat itu tertulis, adik seperguruanku, kakak seperguruan menemukan rumput roh es 1000 tahun di puncak Han Xiao. Sangat membantumu untuk menerobos ke tahap jiwa baru lahir. Kakak seperguruan hari ini sibuk, tidak bisa pergi. Kamu pergi dulu ke puncak Han Xiao dan tunggu aku. Aku pasti akan tiba sebelum gelap. Aku tahu dia akan pergi. Karena jika ada satu orang di dunia ini yang dia percayai tanpa keraguan sedikit pun, maka orang itu adalah aku, kakak seperguruannya. Bagaimanapun juga, akulah yang menggendongnya keluar dari dunia es dan salju itu. Akulah yang memberinya nama, mengajarinya membaca dan menulis, mengajarinya berkultivasi. Akulah yang di tengah malam saat dia terbangun dari mimpi buruk, duduk di samping tempat tidurnya, berulang kali berkata, kakak ada di sini, jangan takut. Bagaimana mungkin dia tidak mempercayaiku? Di surat itu ada satu kalimat lagi, Linsuang, kakak seperguruan, punya kejutan untukmu. Hari itu dia pergi ke puncak Han Xiao, mengenakan pakaian yang pernah kuberikan padanya. Gaun biru muda itu, dia hanya mengenakan gaun itu saat dia paling bahagia. Tapi dia menunggu seharian penuh di puncak gunung. Dari matahari terbit hingga terbenam,
menunggu hingga angin dan salju mulai turun. Langit menjadi gelap. Dia tidak kunjung bertemu dengan kakak seperguruan yang dirindukannya. Yang datang justru tetua penegak hukum dari sekte, serta sebuah kabar. Chen Huayan bersekongkol dengan aliran iblis, mencuri harta karun sekte pedang abadi hujan, dan membelot dari sekte Suantian. Luo Lin Suang, kamu sebagai penjaga paviliun harta karun, justru meninggalkan posisimu tanpa izin. Kamu dicurigai sebagai kaki tangan. Luo Lin Suang memiliki hubungan dekat dengan Chen Huayan itu. Pasti sudah lama bersekongkol. Jangan lihat penampilannya yang biasanya terlihat suci. Mungkin saja dia sudah lama berselingkuh dengan orang itu. Fitnah menyebar luas. Dia menjelaskan berulang kali. Tidak ada yang percaya. Semua orang menuduhnya sebagai pengkhianat. Sekte memenjarakannya. Uratnya ditarik dan tulangnya dicabut. Diberi hukuman yang berat. Di dalam penjara bawah tanah yang gelap dan lembab itu, tulangnya pernah dipatahkan, dicekoki racun. Jiwanya digeledah dengan ilmu terlarang. Tapi dia tetap percaya pada kakak seperguruannya. Di malam-malam saat dia disiksa, betapa dia berharap untuk melihat sosok yang dia anggap sebagai cahayanya. Namun pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkannya. Sedangkan aku sang dalangnya, justru berada ribuan mil jauhnya, menggunakan pedang abadi hujan yang direbut dari tangan aliran iblis, untuk meningkatkan tingkat kultivasiku secara gila-gilaan. Setelah mendapatkan pedang abadi itu, aku langsung membantai semua kultivator iblis itu. Sistem sangat puas. Di tahun ketiga Luo Lin Suang di penjara, dia menghilang dari penjara bawah tanah. Sekte sudah menggeledah seluruh gerbang gunung tapi tidak menemukannya. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, entah hidup atau mati. Hingga 300 tahun kemudian, benua Loyun untuk pertama kalinya dalam sejarah, melahirkan Ratu Iblis wanita pertama di tingkat Tianzun, dan namanya adalah Luo Lin Xuang. Dia sangat kejam dan tanpa ampun. Hal pertama yang dia lakukan setelah keluar dari pengasingan, adalah membantai abis sekte Suantian. Puluhan ribu orang di seluruh sekte. Tak ada satupun yang dibiarkan hidup. Kemudian dia datang mencariku. Dan saat itu aku juga telah mencapai tingkat Tianzun dengan bantuan sistem. Mendirikan sekteku sendiri. Menjadi satu-satunya yang mulia abadi dari aliansi kebaikan. Kubu dewa dan iblis saling berhadapan sebagai lawan seimbang. Kami berkonfrontasi di medan perang dewa dan iblis. Terhalang oleh ribuan pasukan. Terhalang oleh lautan darah dan dendam kesumat. 300 tahun tidak bertemu. Dia sudah tumbuh dewasa. Gadis kecil yang dulu selalu mengejarku di seluruh halaman, telah berubah menjadi seseorang yang diselimuti energi iblis. Seorang ratu iblis dengan wajah sedingin es. Di balik kebencian dan niat membunuhnya selama 300 tahun, aku masih bisa mengenali sepasang mata itu. Saat itu adalah saat aku menggendongnya di tengah badai salju. Sepasang mata saat dia pertama kali membukanya untuk melihatku. Aku sadar diriku belum sepenuhnya lenyap. Tepatnya, sistem tidak langsung mengirimku pergi. Sistem memberiku 1 jam terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Misi terakhir telah selesai. Karena jiwa Tuan membutuhkan waktu untuk stabil, Tuan akan diberikan waktu bebas selama 1 jam. 1 jam kemudian Tuan akan kembali ke planet biru. Selama itu Tuan akan berwujud sebagai sisa-sisa jiwa, tidak dapat berinteraksi dengan makhluk hidup manapun. Aku melayang di udara, bagaikan penonton yang tak kasat mata, terjebak di jam terakhir dunia ini. Perang antara dewa dan iblis telah berakhir. Aliansi sekte dewa kalah telak. Sebagian besar kultivator jalan kebenaran telah dibantai. Sisanya antara menyerah atau melarikan diri. Luo Lin Xuang meninggalkan medan perang seorang diri dengan menunggangi angin. Tapi dia hanya pergi ke satu tempat, Puncak Han Xiao. Itu adalah lokasi lama sekte Suantian. Sekte yang dulunya megah dan agung, kini telah menjadi puing-puing setelah dibantai olehnya. Dinding yang hancur ditumbuhi rerumputan liar. Aura dewa yang dulu menyelimuti kini menjadi sunyi senyap. Dia berdiri di tepi tebing. Di bawahnya adalah jurang yang sangat dalam. Kabut tebal bergulung, dan di tepi tebing ada sebatang pohon pinus tua. Batangnya kokoh bagai naga, daun pinusnya hijau segar. Di tengah reruntuhan ini, dialah satu-satunya yang masih hidup. Karena pohon ini kutanam bersamanya. Itu adalah tahun pertamanya masuk ke sekte Suantian. Musim dingin baru saja berlalu. Salju musim semi mulai mencair. Dia memungut sebuah biji pinus di gunung, lalu berlari menemuiku. Matanya berbinar dan berkata, "Kakak seperguruan, ayo kita tanam pohon." Aku bertanya padanya kenapa ingin menanam pohon. Kakak seperguruan pernah bilang, pohon pinus adalah pohon yang paling tangguh. Badai salju tak bisa merobohkannya. Petir dan api tak bisa menyambarnya. Lin Xuang juga ingin sekuat pohon pinus. Baiklah, kami menggali lubang di tepi tebing puncak Han Xiao, dan mengubur biji pinus itu di dalamnya. Dia menyiramnya dengan sangat serius, lalu mengeluarkan seutas tali merah dari balik jubahnya, mengikatnya di batu sebelahnya. Katanya itu tali permohonan. Aku bertanya padanya apa permohonannya. Dia menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Wajahnya sedikit memerah. Tidak akan ku beritahu. Lalu dia berbisik lagi, sangat pelan sampai hampir tidak terdengar. Semoga kakak tidak akan pernah meninggalkan Lin Xuang. Saat Lin Xuang sudah besar nanti,
Aku pasti akan menikah dengan kakak. 300 tahun kemudian biji pinus itu tumbuh menjadi pohon raksasa. Sementara dua orang yang menanam pohon itu, satunya menjadi Raja Iblis penghancur dunia, satunya lagi menjadi sisa arwah yang melayang. Aku melihat Luo Lingshuang berdiri di depan pohon pinus itu. Dia mengulurkan tangannya, dengan lembut menyentuh batang pohon yang kasar. Lalu dia perlahan-lahan berjongkok di samping akar pohon. Kedua tangannya memeluk lutut, air mata jatuh berderai di pipinya, menetes di atas daun-daun kering yang berguguran. 300 tahun, Raja Iblis Luo Lingshuang di hadapan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Tidak pernah meneteskan air mata setetes pun. Saat rohnya dicabut dan tulangnya digali di penjara bawah tanah sekte Suantian dia tidak menangis. Saat membantai sektenya dia tidak menangis. Saat membunuhku pun dia tidak menangis. Tapi saat ini di hadapan pohon pinus tua yang diam membisu, dia menangis seperti anak kecil. Seperti saat dia berumur 5 tahun, meringkuk di dalam gubuk jerami. Menangis seperti saat dia menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Ku berdiri di belakangnya, mengulurkan tangan ingin membelai kepalanya. Tapi tanganku menembus rambutnya, aku tidak bisa menyentuh apapun. Chen Huayan, kamu membohongiku. Sisa arwahku berbicara tanpa suara di belakangnya. Maafkan aku Lingshuang. Dia tidak bisa mendengarnya. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Betapa aku ingin memeluknya. Betapa aku ingin memeluknya seperti saat dia masih kecil. Dan mengatakannya berulang kali, kakak seperguruan ada di sini. Jangan takut, tapi aku sudah bukan lagi kakak seperguruannya. Aku hanyalah sisa jiwa yang akan segera lenyap. 1 jam berlalu dengan cepat. Sisa jiwaku mulai menjadi semakin transparan. Aku harus pergi sebelum benar-benar lenyap. Aku menatapnya untuk terakhir kalinya. Dia masih berjongkok di sana, memeluk lututnya, seperti seekor hewan kecil yang terluka, meringkuk di bawah pohon itu. Di bawah pohon pinus tua yang menyimpan kenangan paling berharganya. Selamat tinggal Lingshuang. Kesadaranku tenggelam ke dalam kegelapan tanpa batas. Tapi kisah Luo Lingshuang tidak berakhir di bawah pohon pinus itu. Di tempat yang tidak ku ketahui, di garis waktu yang tidak bisa kulihat, dia menangis sangat lama di puncak Han Xiao. Sangat lama hingga langit senja berubah menjadi larut malam. Lalu dari larut malam berubah menjadi fajar. Setelah dia selesai menangis, dia berdiri dan menyeka air matanya. Lalu berjalan menuruni gunung. Dia pergi ke sekte iblis, memanggil seorang tetua. Tetua ini adalah salah satu orang yang menyelamatkannya dari penjara bawah tanah sekte Suantian. Luo Lingshuang selalu mengira dia bisa melarikan diri, karena tetua ini secara sukarela menyelamatkannya untuk tujuan tertentu. Tapi hari ini dia memutuskan untuk bertanya dengan jelas, karena ada satu keraguan yang selalu mengganjal di hatinya. Mengapa Chen Huayan bekerja sama dengan aliran iblis untuk mencuri pedang abadi? Dan kemudian dia kebetulan diselamatkan oleh aliran iblis. Terlalu kebetulan hingga tidak terlihat seperti kebetulan. Saat tetua itu dipanggil ke hadapan Luo Lingshuang, raut wajahnya langsung berubah. Dia menyadarinya, dengan persepsinya di tingkat Tianzun. Perubahan detak jantung tetua itu yang tiba-tiba bertambah cepat, sama sekali tidak bisa disembunyikan darinya. Aku ingin menanyakan satu hal padamu. 300 tahun yang lalu kamu menyelamatkanku dari penjara bawah tanah sekte Suantian. Atas perintah siapa? Menjawab Raja Iblis. Itu adalah keputusan bawahan sendiri. Berpikir bahwa Raja Iblis sangat berbakat. Bohong. Tetua itu bersujud di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Gerak-gerik kecilnya itu, mana mungkin bisa mengelabui mata Luo Lingshuang. Dia tidak memberinya kesempatan lagi untuk membantah. Kekuatan spiritual tingkat Tianzun langsung menghancurkan pertahanan jiwa sang tetua, menyelam jauh ke dalam lubuk ingatannya. Penelusuran jiwa, ingatan sang tetua terbuka seperti halaman buku. Terbentang di depan matanya, dia melihat segalanya. Dia melihat seorang pemuda berjubah putih, menggunakan darah jiwanya sendiri. Tetes demi tetes diubah menjadi pola segel terlarang. Secara paksa mengambil alih kesadaran tetua ini, mengubahnya menjadi boneka yang patuh pada perintahnya. Wajah pemuda itu, dia sangat mengenalnya. Chen Huayan. Dia melihat Chen Huayan melalui boneka ini, merencanakan sebuah pelarian yang sempurna. Setelah waktu rute dan pergantian penjaga, setiap detailnya direncanakan dengan sangat akurat. Dia bahkan melihat lebih banyak lagi, jauh lebih banyak dari yang pernah dia bayangkan. Dia melihat Chen Huayan saat di tahap Yuan Ying, dengan cara menantang lawan di tingkat yang lebih tinggi. Bertarung dengan binatang iblis kuno di puncak tahap Huashen. Pertarungan berdarah selama 3 hari 3 malam. Sosoknya dalam ingatan itu bersimbah darah. 6 tulang rusuknya patah, lengan kirinya nyaris terkoyak, darah di dahi menutupi seluruh wajahnya, sampai matanya pun sulit untuk terbuka. Tapi dia masih bangkit kembali, lagi dan lagi. Setiap kali dia dihantam oleh binatang iblis itu, dia akan mengertakkan gigi dan bangkit dari tumpukan puing, sambil mengangkat pedang abadi hujan itu. Berdiri dengan terhuyung-huyung, seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh dan tidak akan pernah tumbang. Monster iblis itu mengaum marah padanya, tapi Chen Huayan malah memuntahkan seteguk darah. Sudut bibirnya bahkan tersungging senyuman.
Cuma segini kemampuanmu, dia masih ada di dalam sana. Kalau aku tidak segera membereskanmu, dia akan menemukanku. Dia, siapa dia? Jari-jari Luo Lingshuang mencengkeram telapak tangannya. Tentu saja dia tahu siapa dia itu. Itu adalah dirinya yang terperangkap jauh di dalam reruntuhan. Gambaran itu terus berlanjut. Dia melihat Chen Huayan tumbang kelelahan setelah membunuh monster iblis itu. Terbaring di genangan darah pingsan selama setengah hari. Hal pertama yang dia lakukan setelah sadar adalah memerintahkan bonekanya untuk membersihkan semua jejak di lokasi. Tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Dia juga melihat hal-hal lain. Saat itu ketika dia disergap di sebuah alam rahasia, ternyata Chen Huayan menyusup ke alam rahasia 3 hari sebelumnya. Menggunakan energi sejatinya untuk menghancurkan inti formasi penyergapan. Membuat penyergapan itu menjadi ketakutan yang sia-sia. Kitab ilmu iblis kuno yang dia temukan secara kebetulan. Ternyata Chen Huayan menghabiskan waktu 2 tahun. Mengambilnya dari tanah terlarang dengan mempertaruhkan nyawanya. Lalu menyuruh bonekanya meletakkannya di jalan yang pasti akan dia lewati. Ujian iblis hati yang dia hadapi saat naik ke tingkat Huashen adalah Chen Huayan yang menggunakan avatar kesadaran ilahinya. Menyusup ke dalam ruang iblis hatinya. Menerima serangan paling mematikan untuknya. Sebagai gantinya retakan pada jiwa primordialnya sendiri menjadi semakin parah. Hampir saja mati di tempat. Adegan demi adegan. 300 tahun. 300 tahun penuh. Dia melindunginya dari kegelapan selama 300 tahun. Setiap keberuntungan yang dia kira adalah anugerah takdir. Setiap kali dia mengira, malapetaka yang bisa dilewati adalah karena kerja kerasnya sendiri. Setiap kali dia mengira, kesempatan itu adalah karena takdir akhirnya sedikit berpihak padanya. Semuanya adalah dia. Semuanya adalah Chen Huayan, pria yang telah dia benci selama 300 tahun. Memaki selama 300 tahun. Orang yang bersumpah akan dibunuhnya dengan tangannya sendiri. Selalu berada di tempat yang tak bisa ia lihat. Menggunakan darah dan nyawanya untuk membuka jalan baginya. Luo Lingshuang keluar dari ingatan jiwa sang tetua. Pandangannya kabur. Air matanya tak terbendung lagi. Gambaran itu belum berakhir. Adegan terakhir. Dia sekali lagi melihat adegan pertempuran terakhir antara dewa dan iblis. Dia melihat pedang Henseng miliknya menusuk dada Chen Huayan. Keduanya sama-sama berada di tingkat Tianzun. Dengan kekuatan Chen Huayan, tusukan pedang itu sepenuhnya bisa ia tangkis. Tapi dia tidak menghindar, bagaikan dia sengaja menabrakkan dirinya sendiri. Bahkan di saat ujung pedang itu menusuk masuk, dia melihat dengan sangat jelas lengkungan di sudut bibirnya. Dia tersenyum. Senyuman itu bukanlah ejekan, bukan pula kepahitan, melainkan kelegaan. Seolah-olah akhirnya melepaskan beban yang berat. Seolah berkata akhirnya semua berakhir. Tubuh Luo Lingshuang bagaikan boneka tali yang putus. Tersungkur berlutut, dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kukunya menancap ke dalam kulitnya sendiri. Darah menetes di sela-sela jarinya. Tapi dia tidak bisa merasakan sakit. Karena rasa sakit di hatinya telah menelan semua indranya. Sambil gemetar dia mengeluarkan sesuatu dari kantong penyimpanannya. Pedang abadi hujan. Itu adalah rampasan perang yang dia rebut dari Chen Huayan. Setelah Chen Huayan lenyap, pedang ini jatuh di medan perang. Lalu ia pungut kembali. Awalnya dia mengira pedang ini hanyalah sebuah senjata. Sebuah simbol pengkhianatan. Tapi saat ini dia menyadari, segel di tubuh pedang telah terlepas. Karena orang yang memasang segel itu sudah mati. Setelah segelnya menghilang, sebuah sisa suara terdengar dari jiwa pedang. Lemah bagai lilin di tengah angin. Bisa padam kapan saja, tapi dia mendengarnya dengan sangat jelas. Kerja bagus, adik kecilku. Ini adalah takdir kakak. Itu suara Chen Huayan, serak dan lemah, tapi penuh dengan kelembutan yang dulu ia kenal. Kakak akan pergi ke tempat yang sangat-sangat jauh. Setelah kakak pergi, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jalan di depan harus kamu lalui sendiri. Maafkan aku Lingshuang, aku telah membuatmu bersedih. Suara itu menghilang, jiwa pedang kembali hening. Luo Lingshuang berlutut di tanah. Kedua tangannya memeluk pedang peri hujan. Bagai memeluk benda paling berharga di dunia. Dia menangis hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bahunya terguncang hebat, terdengar isak tangis yang terputus-putus dari mulutnya. 300 tahun permintaan maaf yang dia tunggu selama 300 tahun akhirnya terdengar. Tapi orang yang mengucapkannya sudah tiada. Kakak, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku tidak mau. Maaf, aku mau kakak. Aku mohon kembalilah. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Angin dingin menderu di atas reruntuhan. Dahan dan daun pinus tua itu bergemerisik ditiup angin. Seolah mewakili seseorang yang berbisik dengan lembut.